Korps Brigade Mobil atau yang dikenal dengan nama Brimob. Pada zaman Hindia Belanda, terdapat satuan polisi yang bernama Gewapende Politie, yang berarti sebagai polisi bersenjata untuk menghadapi para pemberontak dan perusuh. Kemudian, pada tanggal 17 Februari 1919, Mr. Hordweg di Jawa Tengah membentuk satuan tugas kepolisian yang bernama Veldpolitie atau polisi lapangan. Merupakan organ polisi pertama kali yang kontak secara langsung terhadap beberapa perlawanan massa sebelum aparat militer turun tangan apabila situasi sudah tidak terkendali. Pada masa akhir penjajahan Belanda, seiring dengan maraknya perlawanan perjuangan terhadap penjajah di bumi Nusantara saat itu, pemerintah Belanda membentuk Bijzondere Politie atau yang dikenal dengan nama Polisi Istimewa, yang merupakan satuan polisi yang dididik secara militer tetapi dalam susunannya bukan merupakan bagian dari organisasi militer. Pada zaman penjajahan Jepang di bulan April tahun 1944, Satuan Polisi Istimewa dialihfungsikan menjadi satuan tempur dengan nama Tokubetsu Keisatsutai ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 dan kemudian Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, maka kesatuan Tokubetsu Keisatsutai menamakan diri kembali sebagai polisi istimewa di bawah pimpinan seorang inspektur polisi muda yang bernama Muhammad Yasin. Pasukan polisi istimewa ini mempelopori pecahnya pertempuran 10 November di Surabaya pada tanggal 14 November 1947. Perdana Menteri Sultan Syahrir mengganti nama pasukan polisi istimewa menjadi Mobile Brigade atau yang disingkat menjadi Mobrik. Tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Korps Baret Biru. Mobrik telah terlibat dalam berbagai gejolak di dalam negeri. Pada tahun 1948, di bawah pimpinan Muhammad Yasin, berhasil menumpas pelaku pemberontakan PKI di Madiun dan Blitar Selatan dalam operasi Trisula. Pada awal tahun 1950, pasukan Angkatan Perang Ratu Adil atau yang disingkat APRA menyerbu kota Bandung. Untuk menghadapinya, 4 kompi Mobrik dikirim dalam penumpasan pemberontakan tersebut. Mobrik juga dikerahkan dalam menghadapi gerakan DITII di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo, di Sulawesi Selatan oleh Kahar Muzakar, dan di Aceh oleh Daud Beren. Mobrik bersama pasukan TNI juga dikerahkan pada April 1950 ketika Andi Aziz beserta pengikutnya dinyatakan sebagai pemberontak di Sulawesi Selatan. Kemudian, ketika Dr. Sumukil memproklamirkan berdirinya Republik Maluku Selatan, kompi-kompi tempur Mobrik kembali ditugaskan untuk menumpasnya. Pada tahun 1953, Mobrik juga dikerahkan di Kalimantan Selatan untuk memadamkan pemberontakan rakyat yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. 19 Februari 1958, pemerintah pusat menggelar Operasi Tegas, Operasi Sabta Marga, dan Operasi 17 Agustus dengan mengerahkan Mobrik beserta pasukan-pasukan tempur lainnya. Batalion Mobrik bersama pasukan-pasukan TNI berhasil mengatasi gerakan koreksi PRRI di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Timur, Riau, dan Bengkulu. Dalam Operasi Mena pada 11 Maret 1958, beberapa kompi tempur Mobrik melakukan serangan ke kubu-kubu pertahanan perlawanan rakyat semesta di Sulawesi Tengah dan Maluku. Pada 14 November 1961, bersamaan dengan diterimanya Pataka Nugraha Sakantiyana Utama dari Presiden Republik Indonesia Soekarno sebagai penghargaan atas jasa-jasa kesatuan ini terhadap negara Republik Indonesia, maka satuan Mobrik berubah menjadi Korps Brigade Mobil atau yang dikenal dengan nama Brimob. Perjuangan Brimob Jabar dimulai saat menumpas gerakan separatis DITII Kartosuwiryo, tragedi Trijaya.
Kemudian, Brimob Jabar ikut dalam operasi Trikora pimpinan Aibtu Hudaya Sumaria dalam rangka merebut Irian Jaya ke pangkuan Ibu Pertiwi. 3 Mei 1963, Presiden Soekarno mengumumkan Dwi Kora. Brimob Jabar kembali mengirimkan 1 kompi untuk menumpas gerakan separatis Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Perjuangan Brimob Jabar berlanjut ketika penumpasan Fretilin di Timor Timur. Brimob Jabar juga ditugaskan untuk melaksanakan pengamanan para pengungsi di Pulau Galang pada tahun 1995 pada saat terjadi kerusuhan di Ambon. Brimob Jabar juga mengirimkan personel untuk ikut mengamankan situasi konflik yang terjadi. Kemudian sejarah juga mencatat bahwa situasi Aceh memanas akibat gerakan Aceh Merdeka sehingga Brimob Jabar kembali dilibatkan dalam melaksanakan tugas pengamanan di Serambi Mekah. Setelah melalui berbagai masa pasang surut dan perjalanan yang panjang, akhirnya pada tanggal 16 September 1997, Brimob mengalami validasi organisasi, di mana di setiap polda di Indonesia dibentuk satuan-satuan Brimob sebagai bantuan taktis operasional kepolisian kewilayahan melalui 6 kemampuan fungsi yang dimiliki. Di antaranya adalah kemampuan pengendalian huru-hara, kemampuan search and rescue, kemampuan penjinakan bahan peledak, kemampuan perlawanan teror, dan yang terakhir adalah sebagai bantuan pertahanan.